Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini enggak usah. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Kita semua berharap agar Ramadan kali ini jauh lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita melakukan upaya-upaya ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin supaya dari waktu ke waktu ibadah kita semakin berkualitas, termasuk yang utama adalah pada bulan Ramadan ini. Bagaimana kita berupaya menggapai masif income di bulan Ramadan, meraih pendapatan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Kita ingin mendapat profit, bukan profit materi atau duniawi, tetapi profit ukhrawi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengajak kita berpikir, menyampaikan logika-logika yang mudah difahami oleh masyarakat Arab saat itu dan juga oleh kita semua. Pada saat kita bertransaksi dengan Allah Ta'ala, maka menggunakan logika bisnis atau logika perdagangan. Tijaratun rabihah wa fawzun azim, bisnis yang menguntungkan dan pahala yang agung. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyampaikan kata tijarah itu sebanyak 7 kali. Karena pada saat itu orang-orang Arab terbiasa melakukan bisnis atau perdagangan. Di surah Quraisy Allah Ta'ala berfirman, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim, yaitu kebiasaan mereka melakukan rihlatasy syita'i was-saif, perjalanan musim dingin dan musim panas untuk berdagang. Musim dingin mereka berdagang ke daerah selatan, daerah Yaman, dan musim panas melakukan perdagangan ke daerah utara, yaitu Syam. Falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karena itu, hendaklah mereka menyembah pemilik Rabb
Ka'bah, rumah ini, alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka, memberikan rezeki sehingga mereka tidak kelaparan lagi, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka sehingga tidak ketakutan lagi. Nah, ini menggunakan logika pragmatis. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Di sini Allah menyampaikan logika secara pragmatis, timbal balik. Kita mendapatkan rezeki dan rasa aman dari Allah, maka wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul 'azim. Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Jadi Allah sebagai pembeli, sedangkan orang-orang yang beriman adalah sebagai penjualnya. Apa yang diperdagangkan di sini, yang menjadi objek transaksinya, yaitu anfusahum wa amwalahum, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Allah yang memberikan jiwa dan harta, tapi walaupun Allah yang memiliki, namun digambarkan kita sebagai manusia, orang-orang mukmin, dianggap sebagai penjual. Yang membeli adalah Allah. Apa harganya? Bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta manusia dengan imbalan surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh ataupun mereka terbunuh. Menang atau mati syahid itu tidak ada kerugian sama sekali. Kalau menang mendapatkan ghanimah, kalau syahid ya masuk surga. Wa'dan 'alaihi haqqun fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Demikian itu adalah janji yang benar dari Allah Ta'ala dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah, dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Itulah kemenangan yang agung. Perdagangan yang tidak ada ruginya sama sekali. Jadi ada pembeli, ada penjual. Yang dijual adalah jiwa dan harta kita. Harganya adalah surga. Di mana tempat transaksinya? Di medan perang, di medan jihad fi sabilillah. Ini perkara yang tinggi, ya, perkara yang agung. Berikutnya ayat yang juga menyampaikan tentang logika perdagangan, ayat yang sangat populer dalam surah As-Saff ayat ke 10 sampai 12,
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hal atullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, pada sebuah bisnis perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Pertanyaan yang memancing perhatian siapapun. Pasti kita mengharap untuk selamat dari azab yang pedih di akhirat, selamat dari azab neraka, dimasukkan ke surga. Bagaimana caranya bisnis perdagangan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti? Yaitu tu'minuna billahi wa rasulih, beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Apa imbalan dari Allah Ta'ala? Yaghfir lakum dunubakum, akan mengampuni pada kalian dosa kalian, wa yudkhilkum jannat, memasukkan kalian kepada surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawah surga sungai-sungai, wa masakin thayyibah, dan masukkan pada kalian tempat-tempat yang indah, yang nyaman, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga keindahannya, yaitu fi jannati adn, pada surga al-adn. Dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Inilah tijarah berupa iman dan jihad. Ini adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Setiap perdagangan di dunia memiliki resiko kerugian. Akan tetapi ada sebuah perdagangan yang Allah janjikan tidak akan pernah merugi. Maka selayaknya sebagai hambanya kita mencari perdagangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam sebuah ayat, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Biasanya kalau kita ziarah orang yang baru pulang haji, maka kita memberikan ucapan tahniah, ucapan selamat kepada yang bersangkutan dengan mengatakan hajjan mabrur, mudah-mudahan Anda mendapatkan haji yang mabrur, wa sa'yan mashkura, dan mendapatkan usaha yang disyukuri, wa dzamban maghfura, mendapatkan dosa yang diampuni. Kemudian ini akhirnya ini, wa tijaratan lan tabur,
perdagangan yang tidak akan rugi. Berapapun ongkos naik haji yang dialokasikan, apakah haji reguler, ataukah haji khusus, ataukah haji furoda, atau yang lain, tidak ada masalah. Yang penting sampai ke tanah suci, nanti akan diganti oleh Allah Ta'ala dengan ganti yang berlipat-lipat ganda, perdagangan yang tidak pernah rugi. Maka tidak perlu kita hitung-hitung secara matematis, kalau mengeluarkan ini nanti bagaimana. Ini enggak usah. Matematika Allah Ta'ala tidak bisa disamakan dengan matematika manusia. Nah, inilah perdagangan yang tidak pernah merugi. Hadirin hadirat rahmatullah. Pada saat kita memasuki bulan Ramadan ini seperti kita mau masuk ke pasar. Kita melakukan atau perlu untuk mengalokasikan modal bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat pedagang tadi, kita perlu modal, perlu investasi awal. Apa modal yang kita miliki? Di antaranya adalah diri, tenaga, pikiran, ataupun ya potensi diri kita ini. Dulu Nabi Musa alaihissalam pada saat setelah memberikan bantuan ya kepada anak-anak perempuan saat itu ya yang mengambil air di sungai karena berdesak-desakan dengan laki-laki ya, sehingga mengalah, tidak ingin bercampur baur dengan laki-laki. Maka Nabi Musa berempati dan menolong putri-putri ini dan mengantarkan mereka berdua pulang ke rumah menuju ke ayahnya. Maka perlakuan Nabi Musa ini menarik bagi keluarga ini, dan salah seorang putrinya mengusulkan kepada ayahnya, ya abatistajirhu, wahai ayahku, pekerjakanlah dia, fa inna khairu man istajartal qawiyul amin, karena pegawai terbaik itu adalah yang memiliki dua kriteria. Ini bisa diadopsi menjadi kriteria pemimpin ya. Pemimpin yang baik, yang ideal itu adalah punya dua sifat, al-qawiyyu al-amin. Dia kuat dan bisa dipercaya. Kuat dari sisi kapasitasnya dan dipercaya dari sisi integritasnya, akhlaknya. Nah, inilah ya, sehingga Nabi Musa dipekerjakan, dan oleh ayah dari anak-anak ini yang menurut para ahli tafsir ayah bernama adalah Nabi Syuaib. Nabi Musa ditawari untuk menikah dengan salah seorang putrinya, dan dengan imbalan maharnya itu jasa ya, jasa Nabi Musa ngawulo kepada keluarga ini antara 8 atau 10 tahun menurut kemampuan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dengan dirinya modalkan diri, akhirnya menikah dengan salah seorang putri yang menurut para ahli sejarah namanya adalah Safurah. Nah, itulah kisah ya, bagaimana seorang dengan dirinya bermodal, dengan itulah dia menjadi modal untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan. Kemudian pada saat Ramadan ini dengan diri kita, tenaga kita, bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kesehatan secara fisik kepada kita. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk berpuasa. Tidak perlu mencari-cari alasan. Insya Allah kita berhusnudzon, optimis. Kalau mungkin sakit-sakit sedikit saja, sudah kita serahkan pada Allah. Mudah-mudahan dengan puasa justru menjadi sembuh, menjadi obatnya. Nah, jadi dengan potensi diri kita maksimal ibadahnya. Kemudian dengan keluarga, kita punya potensi keluarga, istri kita, anak-anak kita ini modal. Bagaimana supaya kita kondisikan dalam bulan Ramadan ini yang semangat bukan hanya suaminya, bukan hanya kepala keluarganya, tapi tertular semangatnya pada istrinya juga sama-sama.
sehingga harus ada saling nasihat menasihati, ada kerjasama, saling menguatkan, saling memotivasi, membuat target bersama keluarga, menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Kemudian harta, bagaimana Allah Ta'ala menitipkan harta pada kita yang jumlahnya relatif, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang berlebih. Maka dengan harta inilah kita jadikan sebagai modal untuk berbisnis kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Silahkan peluang-peluang yang bisa kita alokasikan dengan harta. Ada juga sebagian kita yang kebetulan pejabat publik, mungkin dia adalah kepala daerah atau camat atau kepala desa atau lurah atau mungkin ketua RW, ketua RT. Ini dengan jabatannya dia bisa memfasilitasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan berbagai macam kegiatan di wilayah kekuasaannya, atau barangkali pengurus masjid, takmir masjid. Takmir ini fasilitator saja, bukan pemilik masjid. Dia fasilitator kepada masyarakat untuk mengelola masjid ini kepentingan publik semua. Orang punya akses memanfaatkan keberadaan masjid, sehingga silahkan kegiatan positif, kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat dengan tanda tangannya difasilitasi untuk kebaikan. Nah, itu sebuah hal yang sangat mulia ya. Kemudian ilmu. Dengan modal ilmu yang kita miliki, ada yang ilmunya sedikit, ada yang biasa, yang sedang, ada yang banyak. Silahkan dengan ilmunya dia bisa bermanfaat untuk masyarakat di bulan Ramadan. Nah, inilah Ramadan Fair ya, pasar Ramadan ini dengan modal-modal yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah. Nah, massive income ini perlu kita rencanakan, perlu kita obsesikan, perlu kita memiliki ya, semacam target-target supaya kita mendapat pengalaman dan wawasan baru, dan juga bisa menambah motivasi, dan kita bisa lebih percaya diri serta meminimalisir risiko. Puasa hanya lapar, sholat malam hanya begadang. Robba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atash. Boleh jadi orang yang puasa tidak mendapat imbalan kecuali lapar dan dahaga. Wa robba qa'imin laisa lahu min qiyami ila as-sahar. Dan boleh jadi orang yang bangun malam tidak mendapat imbalan kecuali hanya begadang saja. Mengapa demikian? Di antaranya faktor ujub, dia bangga diri. Itu bisa menggerus amal atau pahala dari amal kita sia-sia. Jadi harus kita minimalisir. Ada orang yang punya harta sia-sia karena hanya dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Yang sesungguhnya harta itu adalah ma qaddama, apa yang kita alokasikan fi sabilillah. Kita infakkan fi sabilillah, bukan untuk dikonsumsi secara kepentingan pribadi. Sedekah agar dikatakan dermawan. Hadisnya panjang riwayat Muslim. Nanti di hari akhirat ada pengadilan Allah Ta'ala yang pertama-tama diadili orang yang mati syahid, orang yang membaca Al-Quran, yang dia menyebarkan ilmu, yang ketiga adalah orang dermawan. Karena masing-masing ini riya, mengharapkan supaya dilihat dan dipuji oleh orang-orang, maka Allah menolak amal-amal mereka dan menyeret wajahnya sampai dilemparkan ke neraka. Wal'iyadu billah. Nah, itulah ya, rugi orang-orang seperti itu. Hujan akan tetap turun, tak peduli siapa yang bawa payung, siap atau tidak siap, Ramadan pasti datang dengan beragam fasilitas. Mulai kemarin sore sampai tadi pagi ya, hujan rintik-rintik terus. Maka rahmat atau keberkahan pasti datang. Tetapi siapa yang bisa mengakses, bisa memanfaatkan semua nikmat ini ya orang-orang tertentu yang siap saja.
Oleh karena itu mari kita berusaha menyadari peluang yang sangat mulia, menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka meraih masif income di bulan Ramadan dengan 6 cara ini. Jadi inti slide adalah pada poin ini, pada slide ke-7 ini, yaitu kita kenali kebutuhan kita masing-masing. Kemudian tetapkan tujuan. Yang ketiga, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang keempat, manfaatkan promo dan diskon. Yang kelima, diversifikasi pendapatan melalui variasi amal. Yang keenam, hindari utang atau tagihannya. Memang ini pendekatan bahasa-bahasa bisnis perdagangan ya, supaya lebih mudah difahami. Kan kita ingin untung, dari tijarah itu untuk mendapatkan keuntungan. Orang dagang untuk untung, nggak ada pedagang yang ingin rugi itu. Kalau rugi ya, maksudnya kalau berkurang ya sedekah. Kalau perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kita ini berdagang dengan Allah, maka harus cerdas dalam melakukan tindakan-tindakan. Yang pertama yaitu kita kenali kebutuhan Anda. Ibarat kita mau ke pasar, ke supermarket di depan sana, harus ditargetkan dulu kita mau beli apa. Kalau kita tidak ada perencanaan, maka bisa habis uang kita untuk belanja macam-macam. Keluar dari supermarket loh, kok kebutuhan kita belum terbeli. Nah, karena nggak ditulis ya, tidak ada target perencanaan yang jelas. Nah, jemaah sekalian ya, kita masuk Ramadan ini ada kebutuhan yang ingin kita dapatkan. Apa itu diantaranya 4 ini ya? Rahmah. Rahmah ini yang terpenting ya. Rahmat inilah yang menjadikan kita nanti masuk surga. La yudkhilu ahada minkum amaluhu. Tidaklah amal seseorang itu memasukkan kalian ke surga. Wala yujiruhu minan nar, dan tidak menjauhkan dari neraka. Wala ana, begitu pula aku, kata Rasulullah, illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah. Nah, bagaimana dengan amal kita? Hubungan antara rahmat dan amal, apakah yang dominan untuk membuat menjadi sebab kita masuk surga? Insya Allah kita bahas pada Rabu lusa ya, insya Allah, yaitu apakah kita yakin masuk surga. Nah itu insya Allah lebih detail lagi. Allah Ta'ala mengingatkan dalam ayat ini, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Tidaklah Allah memberikan kemudahan, membuka kepada manusia dari rahmat, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau memang rahmat diberikan oleh Allah, rezeki, kasih sayangnya Allah Ta'ala berikan kepada siapapun, tidak ada yang mampu menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Yang ditahan oleh Allah, rezeki yang ditahan, itu tidak ada yang mampu melepaskan di antara makhluk-makhluk Allah. Wa huwal azizul hakim. Allah adalah Zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Wa ma min nikmatin, tidak ada satu nikmat pun yumsikullahu ma'aha rahmatahu, yang Allah tahan rahmatnya, hatta tataqallab hiya bidzatiha naqamah, sehingga berubah nikmat itu menjadi azab, ya, menjadi sesuatu yang tidak barokah. Sehingga dalam kitab Dhilal itu disebutkan bahwa ada nikmat plus rahmah, tapi ada juga kebalikannya, nikmat tetapi tidak ada rahmatnya. Orang dapat nikmat, dia naik jabatan, tapi dengan nikmat, dengan naik jabatan justru
ada peluang korupsi sehingga kena OTT KPK misalnya. Nah, ini menjadi azab. Para ulama mengingatkan bahwasanya kullu musibatin tuqarribuka ilallah fahiya nikmah. Setiap musibah yang justru mendekatkanmu kepada Allah itulah nikmat. Wa kullu nikmatin la tuqarribuka ilallah fahiya naqmah. Tetapi kebalikannya, setiap nikmat yang justru menjauhkanmu dari Allah, maka itulah musibah. Nah, jadi kita mengidentifikasi antara nikmat atau musibah itu dari outputnya. Kira-kira mengantarkan kemana? Kalau mengantarkan kepada takarub kepada Allah, semakin banyak rezekinya, semakin dekat dengan masjid, semakin rajin ibadah. Wah, itu berarti nikmat yang betul-betul nikmat. Tetapi semakin banyak rezekinya, dagangannya semakin laris di pasar, sehingga semakin susah sholat berjamaah, semakin sibuk melayani customer sehingga tidak sempat tilawatul Quran. Wah, ini bisa menjadi musibah. Nah, itulah rahmah ya. Ini target utama. Yang kedua adalah hasanah. Ada doa sapu jagat yang sudah kita ucapkan terus menerus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan apa makna fid dunya hasanah, yaitu rizqun halalan, rezeki yang halal, wa amalan salihah, yaitu amal yang soleh. Sedangkan wa fil akhirati hasanah, di akhirat mendapatkan kebaikan adalah al-maghfirah was-sawab, ampunan dan pahala dari Allah Ta'ala. Inilah target kita di bulan Ramadan, mendapatkan hasanah. Alhamdulillah bagi yang sudah bernama Hasanah. Dia mendapatkan kebaikan, ya ini sebagai nama, sebagai doa, betul-betul mendapat hasanah. Dan suaminya juga beruntung beristrikan Hasanah. Kemudian barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi. Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Apa makna barakah? An-nama'u waz-ziyadah, tumbuh, berkembang dan bertambah. Hissiyatan kanat au ma'nawiyah, baik secara fisik atau non fisik, secara zahir atau batin. Wa thubutul khairin ilahi fi syai'i wa dawamuhu, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu dan konstannya, ya, itulah barokah yang ingin kita dapatkan. Antara tetangga sama satu profesi, satu pekerjaan, barangkali level jabatannya juga sama, tetapi beda-beda dari sisi keberkahan walaupun pendapatan secara zahir sama. Yang satu rumah tangganya mendapatkan keberkahan, istrinya solihah, anak-anaknya penurut dan bisa sampai selesai pendidikannya secara bagus, bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, itulah barokah. Yang satu sama-sama secara zahir pendapatan income-nya bulanan sama, tetapi amburadul rumah tangganya berantakan, biasa-biasa saja, bahkan mungkin ya kekurangan, ya, itu karena tidak ada keberkahan di dalam rumah tangganya. Nah, ini berkah ini kita cari sehingga kalau kita mendatangi walimah atau akad, kita doakan kepada mempelai, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan laka, kepada sesuatu yang menyenangkanmu. Menikah itu banyak kesenangannya, ada senyuman, ada kesolehan, ada rezeki, ada anak, itu menyenangkan, itu mudah-mudahan memberikan berkah. Wa baraka alaika, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan keberkahan atasmu pada hal-hal yang tidak kamu sukai. Karena dalam rumah tangga banyak hal yang mengecewakan, yang tidak sesuai ekspektasi. Mudah-mudahan itu juga tetap memberikan barokah. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.
Jadi barokah ini yang kita kejar di bulan Ramadan. Yang keempat adalah maghfirah. Sehingga ada hadis yang mungkin sering disampaikan oleh para ustadz kita, ya, para guru kita, hadis Nabawi yang saat itu disampaikan beliau pada saat naik ke mimbar ada 3 trap, 3 tangga. Beliau menyampaikan amin 3 kali. Yang saat itu Jibril membisikkan 3 kalimat, salah satunya warauhima an furajulin takhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfar lahu. Rugilah seseorang yang masuk bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu tapi dia tidak mendapat ampunan. Kalau di bulan Ramadan dia tidak mendapat ampunan, terus mau mendapat maghfirah, ampunan di bulan apa lagi? Kalau di bulan Ramadan dia tidak semangat ibadah, terus kapan lagi? Nah, susah ya. Jadi inilah maghfirah yang ingin kita dapatkan. Yang kedua, mari bersama-sama kita tetapkan tujuan utama di Madrasah Ramadan, bisnis Ramadan, Ramadan Fair ini, pasar Ramadan apa? Yaitu la'allakum tattaqun. Fokus ke sana. Tetapkan dan pastikan tujuan sejak awal agar potensi dan upaya terarah pada tujuan. Ibarat kita ingin berangkat ke Jakarta, fokus bagaimana cara menuju Jakarta yang efektif, efisien, ya. Jangan sampai salah arah, mau ke Jakarta tapi malah sampai ke NTB misalnya. Ini salah arah. Jadi fokus kepada la'allakum tattaqun, apa pengertiannya, definisinya, konsekuensinya dan sebagainya. Insya Allah sudah sama-sama kita fahami, ya, dan sudah banyak disampaikan oleh para penceramah yang lain. Yang ketiga adalah kita kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Nah, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Ada hadis Nabawi yang sangat penting menjadi perhatian kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Banyak yang tidak manfaat di bulan Ramadan, menghabiskan waktu tetapi tidak mendapat pahala sama sekali. Orang yang hobinya, ngapunten ya, misalnya main catur, kalau sekadar refreshing ya boleh, tetapi kalau main caturnya mulai dari waktu duha sampai siang, sampai sore, sampai maghrib, ini sama sekali tidak manfaat. Atau bagi para gensi main game tidak peduli waktu, wah ini bahaya ya, waktunya sia-sia. Salah seorang ulama Abdul Aziz Muhammad Salman ini menyampaikan ada 3 golongan yang paling rugi, yaitu pemilik pembantu, apakah staf ataukah bawahan karyawan. Tapi pembantu atau stafnya, karyawannya ini lebih baik amalnya dibandingkan sama majikannya. Seperti pada zaman dahulu, tidak sedikit budak-budak yang menjadi pemilik para majikan, yang justru budaknya lebih rajin beribadah dan bahkan tergolong wali, ya, karena doa-doanya mustajab, sementara majikannya biasa-biasa saja. Itu orang yang majikan ini adalah orang yang rugi. Yang kedua, pemilik harta tapi tidak bersedekah. Saat mati hartanya diwarisi orang lain yang menyedekahkan harta itu. Dia bakhil, medit, karena merasa dia bisa menikmati dengan lama apa yang dia miliki, tapi ternyata kematian tiba-tiba saja datang, maka dia hanya menyesal. Yang mewarisi ahli warisnya, yang mensedekahkan ahli warisnya, maka pemilik harta nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, pemilik ilmu tapi tidak menerapkan ilmunya itu. Saat ilmu ini diajarkan kepada orang lain, ternyata yang diajari ini menerapkan ilmu itu, ya. Para ustadz, para mubalik, para guru kita yang mengajarkan ilmu ini, Masya Allah luar biasa. Semoga menjadi ilmu yuntafa'u bihi. Tapi kalau penyampai ilmu tidak melaksanakan apa yang dia sampaikan, nah ini bisa jadi kabur maktan, yaitu
dosa yang berat karena mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Nah, inilah yang perlu untuk kita waspadai, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak perlu di bulan Ramadan ini. Yang keempat, manfaatkan promo dan diskon di bulan Ramadan ya. Di sana ada pahala yang dilipat gandakan ya. Dulu saya sampaikan materi tentang sebab-sebab dilipat gandakan pahala ya. Paling tidak ada 5 faktor, 5 sebab. Yang pertama karena pelakunya. Yang kedua karena tata caranya. Yang ketiga amal itu yang memang berkualitas. Yang keempat karena tempatnya. Yang kelima karena faktor waktunya. Nah, waktu ini kita di Ramadan ini waktu spesial, tidak sama dengan di luar Ramadan, maka manfaatkan untuk pelipat gandaan pahala. Kemudian Lailatul Qadar. Dulu para sahabat ghibtoh, iri yang positif kepada Bani Israel yang diberikan usia panjang oleh Allah. Para sahabat berangan-angan Rasulullah, mereka usianya panjang, ibadahnya lama. Sedangkan usia kita ini pendek-pendek. Usia umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau ada di antara panjenengan yang sudah lebih 70 itu bonus dari Allah, wajib disyukuri ya. Harusnya usia 60 sampai 70 saja usia harapan hidup umatnya Nabi Muhammad, dalam hadis disebutkan secara eksplisit. Maka Allah menurunkan suratnya Al-Qadr yang di dalamnya ada ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadr lebih mulia daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadr 10 kali berarti seolah usia kita berapa, Pak? 830, tidak kalah dengan usianya kaum Bani Israel. Nah, itulah bonus untuk umatnya Nabi Muhammad. Kemudian ampunan dosa atau maghfirah. Berikutnya adalah diversifikasi pendapatan melalui variasi amal. Diversifikasi artinya penganekaragaman ya. Suatu pagi Nabi mengevaluasi pada sahabat, wahai para sahabat, siapa yang tadi malam qiyamul lail? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan? Abu Bakar angkat tangan. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan tidaklah melakukan hal ini kecuali Allah memasukkan dia ke surga. Jadi memang ada orang yang punya potensi begitu. Dan kita pun pada saat mengevaluasi kepada jamaah kita itu bukan hal yang bid'ah. Nabi telah mencontohkan itu. Bukan untuk riya, tapi untuk ditiru oleh yang lain. Nah, Nabi juga mengatakan inna likulli amalin syirrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah. Setiap masa semangat ada masa malasnya. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad hada. Siapa yang telah memanfaatkan masa malasnya pada sunnahku, dia mendapat petunjuk. Wa man kana fatratu ila ghairi dzalika faqad dhalla. Siapa yang masa malasnya untuk yang bukan sunnahku, dia telah tersesat. Au kama qala. Jadi walaupun malas jangan sampai melakukan kemaksiatan. Jadi pada bulan Ramadan ini amal-amal yang bisa kita lakukan yang utama siam, puasa, qiyam tarawih Ramadan ya. Qiyam Ramadan, tilawah Al-Qur'an, thalabul ilmi seperti ini, it'am, memberi makan, sedekah, membantu sesama, umrah. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa umrah di bulan Ramadan. Ya, barang siapa yang umrah, al-umratu fi Ramadan ka haji ma'i kata Allah. Barang siapa yang umrah bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Aktivitas mubah dengan niat baik dan perbanyak niat yang baik. Kita baca Al-Quran 1 juz, maka jenuh, maka baca buku, scroll ceramah agama, semangat lagi, baca Quran lagi. Begitu ya, kita ada diversifikasi pendapatan. Kemudian yang terakhir, yang penting adalah hindari hutang. Jangan sampai bangkrut ya.
Muflis dalam bahasa hadis. Muflis, orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci si fulan dan salah menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosanya mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi dia punya pahala puasa, pahala sholat ini, pahala puasa, pahala zakat, tapi dikurangi oleh zalim dalam bab harta, zalim dalam bab kehormatan, zalim dalam bab fisik, maka menjadi bangkrut orang ini. Nah, kemudian ya, kita juga perlu untuk waspada. Ini hadis yang penting sekali untuk kita jadikan renungan ya. Betapa hablum minan nas, interaksi kita dengan manusia itu sangat berpengaruh kepada hablum minallah, tentang diterimanya amal-amal ibadah vertikal kita. Kata Rasulullah, salah satu la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak terangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya. Artinya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kan iman rukuk, ya, berdiri rukuk sujud selama puluhan tahun tapi nggak diterima, kan iman-iman. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang menjadi imam sebuah kaum tetapi kaum itu membencinya, baik imam sholat atau di luar sholat, imam secara sosial. Imam sholat yang bacaannya mungkin tidak sesuai tajwid tetapi terlalu percaya diri karena mungkin dia punya jasa besar dalam pembangunan masjid. Nah, ini makmumnya nggak suka ya, tapi dia percaya diri saja. Nah, ini bahaya. Dia ketua RT, ketua RW tapi otoriter misalnya, warganya nggak suka. Nah, itu bisa jadi. Yang kedua, bagi ibu-ibu ngapunten, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang bermalam pada malam hari sementara suaminya marah karena tidak dilayani oleh istrinya tanpa udzur syar'i, tidak ada halangan, tidak karena sakit, tidak karena ada urusan yang darurat ya, sehingga suaminya marah. Sehingga kalau istri ini baca Quran sepanjang malam, qiyamul lail, itu sia-sia. Naudzubillah. Yang ketiga adalah wa akhwani mutasarimani. 2 sahabat yang saling mendiamkan, tidak saling bertegur sapa. Inilah jemaah sekalian kaitan antara ibadah ritual dan ibadah sosial harus saling terkait. Allahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan sebagai nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Allah seperti itu. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita sehingga bisa memanfaatkan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.